Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara para pecinta radio Kayu Manis, baik yang berada di kediaman masing-masing maupun yang hadir di studio radio Kayu Manis pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, dan pagi ini kita akan membicarakan Siratal Mustaqim. Bab kemarin baru ihdinas siratal mustaqim, baru ihdina saja yang dibicarakan tentang hidayat. Maka pagi ini yang ingin kita bicarakan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu apa? Maknanya jalan yang lurus. Jalan lurus yang bagaimana? Ini diterangkan oleh Allah sendiri. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikatakan bahwa siratal mustaqim adalah sirat, jalan, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Dan ditegaskan lawannya, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalannya orang yang maghdub dan bukan pula jalannya orang yang dhal. Ini. Baik, inilah pengertiannya, mafhum dari ayat ini. Jadi sirat itu jalan, alladzina mereka yang an'amta telah Engkau beri nikmat, alaihim atas mereka. Siratal mustaqim itu sirat, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, jalan kehidupan yang telah ditempuh oleh mereka, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Lalu diberi petunjuk yang lain, yaitu lawannya, bukan jalannya ghair, bukan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka. Wala, dan lanya tidak, dan tidak ad-dallin, bukan jalannya orang yang sesat, yang dhal. Mari kita gali. Ayat ini kita gali isinya. Jalannya mereka, orang-orang yang diberi nikmat itu siapa saja? Kita kembali. Kalau menurut Syekh Tontowi Johari dalam tafsirnya Al-Jawahir, itu menerangkan bahwa yang dimaksud alladzina an'amta 'alaihim adalah mereka yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya surah yang keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-69. Di mana Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika raqiba." Maknanya, dan barang siapa orangnya yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Jadi orang kok taat pada Allah dan taat pada Rasul, orang yang semacam ini kedudukannya akan sama beserta dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka akan bersama-sama beserta dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang sidik. Jadi satu kalangan nabi, dua siddiq, orang yang benar keimanannya. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Wassalihin, dan mereka orang-orang yang saleh,
salah. Wa hasuna ulaika raqiba, dan mereka itulah orang yang paling baik dijadikan teman. Jadi siapa yang mendapat nikmat dari Allah? Nabi, jelas. Nah, kita nggak bisa tingkat ini. Kita dan kenabian sudah ditutup. Kita nggak bakal bisa jadi nabi. Bisa mengikuti jejak nabi aja untung. Subuh aja jam 6. Nah, inilah ya jadinya. Nih. Iya si Tommy nih, Tommy lagi, Tommy ala Tom ya ini nah. Untung deh. Jadi wasidikin, dan orang yang sidik, orang yang benar yang kayak apa? Dipersilakan melihat surah 49. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Di situ Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang sidik yang kayak apa? Innama, ini adatul hasr, alat untuk meringkas yang menunjukkan ikhtisas kekhususan. Bahwa tidak ada pilihan lain sesungguhnya. Apa? Al-mu'minuna, mereka orang-orang yang beriman. Alladzina amanu billah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan beriman pada rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Iman pada Allah dan Rasulnya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu dalam hidup selanjutnya tidak gampang ragu-ragu. Ini orang yang sidik begitu. Padahal sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hidup kok sulit banget. Nah ini. Aduh ya, dagang ini jatuh, dagang ini sulit, dagang ini sulit. Mana tahan. Nah, ya kurang sabar. Akibatnya apa? Sudah, syahadatnya dirusak. Dengan jalan apa? Menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu malam yartabu, menjaga daya tahan keimanan, wirstan. Daya tahan keimanannya itu dijaga. Daya tahan ketauhidannya jangan sampai syirik. Ini dijaga. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad serius, bersungguh-sungguh. Dalam hal apa? Disebut di sini fi sabilillah, maknanya fi dinillah. Dalam urusan agama Allah, mereka serius sungguh-sungguh dengan harta dan dirinya. Serius dalam beragama itu. Dengan hartanya, siapa yang paling berhak pada hartanya? Istri, anak, berikan. Siapa lagi? Mungkin orang tua membutuhkan, berikan. Fakir, miskin, yatim, berikan. Jangan yang berhak, nerimanya sedikit. Yang tidak berhak, nah, sekedar kenal, penyakit turunan ini. Jadi, ya boleh begitu. Inilah ibu-ibu, bapak, saudara yang kiram. Hartanya dipakai untuk apa? Untuk bertindak taat, untuk berbuat taat, untuk amilus sholihat, bukan untuk amilus sayyiat. Untuk beramal soleh, bukan untuk beramal jahat. Ini. Wa anfusim, dan dengan dirinya serius untuk beragama. Kalau diperintahkan kepala untuk sujud di tanah, karena aku buat kepalamu dari tanah, sujud yang sungguh-sungguh. Sholat yang sungguh-sungguh. Kosongkan perutmu di waktu siang, waktu bulan Ramadan. Kosongkan. Jangan mumpung istri nggak lihat. Nah ini. Mumpung istri nggak lihat ini. Ada loh suami yang gitu ya. Bukan di sini tuh, bukan ini. Sahur ikut sahur, buka ikut buka itu loh. Tapi di kantor ke kantin. Nah ini ada pulang lemes, bukan lemes lapar, kekenyangan. Nah ini lah.
Ini tidak sungguh-sungguh orang ini, pura-pura. Iya, yang serius dengan dirinya. Ya maaf saja ibu-ibu ya, apalagi sikap kita kepada Allah kok tidak sampai serius. Bagaimana? Ibu punya suami yang nggak serius deh. Suami sambil lalu, ingat nggak? Gitu. Seneng nggak? Nah, ini suami kok sambil lalu loh Bu ya. Ingat pulang nggak? Ingat nginep. Nah, kira-kira gimana? Istri nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Pokoknya asal ada nasi, lauk seadanya. Ada bakso, ada mie ayam, nggak ada ya kecap. Kira-kira istri gitu pulangin aja ke Cibinong lah. Jadi inilah satu sekedar untuk dapat ya. Coba deh. Ada seorang pemimpin punya anak buah tidak jihad, tidak serius melakukan tugas. Wah, kayak apa? Di Radio Kayu Manis di sini deh ada petugas yang tidak serius. Sekali, 2 kali, biar lama-lama ditanya, ingin kerja enggak lo? Kalau ingin terus deh, kalau enggak ya ada yang lain minta kerja sini. Sewot melulu. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ya. Nah, ini saya nggak ngeritik para petugas, enggak, ya, yang benar. Kalau di sini sih bagus di sini, ya. Ya kadang-kadang ada yang kumat, itu biasa orang kumat, itu biasa juga. Jadi inilah ibu-ibu, namanya yang sungguh-sungguh, ya. Jangan terus enaknya. Ah ini ulaika humus shadiqun. Yang demikian inilah orang yang punya iman yang sungguh-sungguh. Mencari ilmu agamanya sungguh-sungguh, mengamalkannya sungguh-sungguh, mengimankannya sungguh-sungguh. Baiklah, inilah yang disebut siddiqin, syuhada yang mati syahid. Mati membela kebenaran, mati membela bangsa dan negara. Yang berikutnya, orang yang saleh, salehin, orang yang saleh. Orang yang soleh itu orang yang taat. Perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Itu satu. Yang wajib dilakukan, yang sunnah berusaha untuk dilaksanakan, tidak disepelekan untuk ditinggalkan. Yang haram mutlak ditinggalkan, yang makruh berusaha ditinggalkan, meskipun kalau dikerjakan tidak berdosa. Makruh itu sesuatu hal yang kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Meskipun kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi usahakanlah untuk ditinggalkan. Bab makruh itu sudah jejer dengan haram. Jejer. Ini kamar makruh, sana kamar haram. Udah jejer. Karena jejer kadang-kadang dengar suara haram. Karena dengar lucu ya. Lucu nanti ya. Sekarang ingin dengar, lama-lama bisa ngintip. Ngintip tuh dapatnya sedikit tapi serem. Begitulah. Ya, karena jejer dengan haram ini berbahaya, bisa terpengaruh. Kemudian tinggalkan deh. Begitu juga sunnah. Usahakanlah untuk sunnah jangan disepelekan, ditinggalkan, laksanakan. Ibu-ibu ini pakai pakaian ini wajibnya apa wajibnya? Untuk nutup aurat. Wajibnya bahwa ada potongan leher, ada model V, ada model bulat, ada model separuh lapangan alun-alun sampai punggungnya nampak. Itu bukan wajib. Model potongan baju apa ini sunnah. Yang wajib tutup. Tapi sunnah jangan ditinggalkan kan, malah sekarang yang berkembang sunnahnya kok. Ya? Sunnah itu perlu untuk memperindah hidup. Bukan karena wajibnya nutup. Kok tidak kok beli sudah 1 piece diblebet. Kayak mumi nanti kan gitu kan ya. Kan ya dipotong yang baik, yang sopan, menutupi tuntutan syariat gitu. Baiklah, inilah ya. Sekarang yang dimaksud maghdub itu apa? Orang soleh gitu ya. Jadi yang tidak halal dipilih. Kalau halal milih. Yang halal masih milih, yang toyib barang halal belum tentu toyib. Gula halal, tapi buat orang sakit gula tidak baik.
Oh sudah halal, sudah thayyib, masih milih. Jangan israf, jangan berlebihan. Halal, thayyib, baik. Belum tentu, jangan lalu israf, berlebihan. Itu pun tidak boleh. Itu orang soleh begitu. Baik, sekarang yang selanjutnya, yang maghdub. Orang yang maghdub itu orang yang kayak apa? Orang yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Menurut Syekh Tontowi Johari pada tafsir yang sama itu, tafsir Jawahir, dikatakan yaitu orang-orang yang telah menyimpang dari yang benar, yang sudah merubah dari kebenaran. Orang-orang yang telah sampai kepada mereka agama, syariat Allah sudah sampai, mengerti dia, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Itu orang yang dimurkai. Ngerti ini benar, ngerti ini dari Allah, ngerti Muhammad Rasulullah, ia hindari. Itu maghdub, dimurkai. Ya. Sedang orang yang dol menurut beliau, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang dalam keadaan ignorance, mereka yang tidak mengetahui yang hak, yang benar sama sekali. Ini termasuk dol. Yang berikutnya, orang yang tidak sampai kepadanya agama, atau telah sampai tetapi tidak membawanya, tapi membawa dia kepada, tidak membawanya kepada kesempatan untuk berpikir, hingga samar-samar saja. Agama Islam sudah sampai, tapi nggak sempat berpikir, samar-samar saja. Sehingga apa? Yang didapat keliru. Ini namanya orang dol, orang sesat. Ada pula orang yang telah sampai kepada agama, Islam sudah sampai padanya, dan dia telah mempergunakan pengertiannya dengan sebagus-bagusnya, dengan sungguh-sungguh, dengan berpikir dan mempelajari. Tetapi maaf, ia sesat oleh pikiran, paham yang mungkin selama ini sudah ada dalam diri. Itu pun orang sesat. Nah, jadi saya kira selesai sudah secara garis besar di dalam menerangkan surat Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang dol dan maghdub. Kita mohon supaya mendapat hidayat dari Allah, mendapat berada dalam siratal mustaqim. Nah, masih ada waktu kira-kira 10 menit untuk menampung pertanyaan dan menjawabnya. Silakan mulai bapak-bapak dulu ya. Bolak-balik ibu-ibu saja, ini sekarang bapak dulu, nanti habis bapak ibu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kiai. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan titipan 2 orang kawan yang setiap pagi tekun mengikuti ceramah-ceramah oleh Pak Kiai. Yang pertama, Saudara Indra Nur Cahyo dari Jalan Arjuna 3. Ini menyangkut masalah apa yang pernah dijelaskan oleh Pak Kiai, yaitu waktu menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertanyaannya dari Saudara Indra Nur Cahyo adalah, apakah syarat beribadah kepada Allah sudah diterima olehnya? Apakah syaratnya beribadah kepada Allah supaya diterima olehnya? Kemudian satu lagi dari kawan, dari Saudara Nugroho di Kalibata. Penjelasannya yang ingin ditanyakan, sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, yang kita membutuhkan, tetapi dilarang oleh Allah. Itu apa kira-kira Pak Kiai? Contohnya. Sekian, terima kasih. Baik. Syarat ibadah diterima oleh Allah, 1, yaitu ikhlas. Ikhlas. Yang tadi sudah tersebut di dalam pengertian ibadah, yaitu tujuannya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu maknanya bersih, tulus. Bersih, tulus, tidak tercampur apa-apa. Di dalam kita melakukan satu perbuatan, pamrihnya itu bersih.
bersih. Motivasinya bersih. Tidak kecampuran yang apa-apa kecuali satu pamrihnya, yaitu ridho Allah ini. Itu namanya ikhlas. Kalau orang sudah melakukan perbuatan, baik perbuatan sehari-hari sampai pada perbuatan ibadat, sholat dan lain-lainnya, kalau yang dituju ridho Allah, ini syarat untuk diterima. Tapi kalau yang dituju bukan ridho Allah, ya sholatnya tidak diterima andai kata sholat. Atau amal perbuatan apapun tidak diterima oleh Allah. Karena yang dituju bukan ridho Allah. Contohnya, ada orang sudah 4 minggu ini sholat dia di rumah. 4 minggu ini sholat, kenapa? Mertuanya datang. Mertuanya datang. Iya, karena mertua. Bukan karena ridho Allah. Ridho mertua. Lah ini ibadat sholatnya tidak keterima. Oh, totok yang gitu ya. Jangan nuduh begitu, Tom. Jadi begitulah ya. Sholat ya, buktinya sholat. Tapi pamrihnya bukan ridho Allah, ridho mertua. Ya sholat terus, tapi sambil tanya pada istrinya, kapan sih Babelu pulang? Sholatnya sholat terpaksa orang ini. Ini untuk kami ya sudah capek katanya ini. Begitu mertuanya pulang, merdeka. Inilah. Mertuanya pulang mulai nggak. Lah ini satu contoh yang gampang. Jadi ibadahnya nggak diterima karena yang dituju bukan ridho Allah. Ada apa tidak ada mertua, orang boleh senang boleh tidak, karena ini diperintah oleh Allah. Saya laksanakan. Oh ini yang dituju ridho Allah. Itu baru namanya diterima ibadahnya. Enak apa tidak enak, meskipun ini enak, karena larangan saya ingin diridhoi oleh Allah, tidak saya kerjakan. Ini ibadah dan diterima oleh Allah. Jangan kayak kemarin yang saya terangkan, dia tidak gaple karena nggak punya uang. Nah, ini tidak gaplenya bukan karena menuju ridho Allah, karena tidak punya fulus. Begitu dipinjami langsung lompat. Nah inilah lompat untuk main. Nah inilah tuh. Yang kedua, bahwa apa yang saya butuhkan tapi dilarang oleh Allah. Contoh, siapa yang tidak membutuhkan uang? Semua orang membutuhkan uang. Dan pada suatu saat ada seseorang memang pegang uang dan menghitung uang banyak lagi, tapi uang kantor. Uang milik kantor. Dia membutuhkan uang dan ini kebetulan ada uang. Saya membutuhkan uang. Tapi dilarang. Dilarang apa? Dilarang mengambil uang yang bukan miliknya. Ya, itu satu contoh lah. Jadi memang saya membutuhkannya, tapi terlarang. Kenapa? Bukan miliknya. Itu satu contoh. Oh, bukan miliknya kok cak loh. Terampil banget. Ini tidak benar orang begini. Ya orang nandur ngunduh. Nah, itu. Wong Jawa jelas ini ngomong ini. Inilah. Ibu, Pak, sudah saya hormati. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Masih ada waktu 5 menit. Pak Kiai, boleh bertanya nih? Iya. Ada sementara orang mengatakan bahwa hidayah itu dari Allah. Apakah manusia tidak perlu berikhtiar untuk mendapat hidayah? Memang hidayat itu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada waktu itu yang dituju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi hidayat, petunjuk, hidayat taufik maksudnya.
kepada orang yang paling engkau cintai termasuk pamanmu Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi may yasha, melainkan Allah lah yang bisa memberi hidayat kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Memang hidayat taufik ini memang datangnya dari Allah. Itu tidak salah, tetapi ingat, hidayat ini datang kepada seorang hamba yang namanya manusia tidak gratis. Pakai struggle, pakai perjuangan, tidak ada sesuatu tanpa berjuang. Kapan itu kemarin ada pertanyaan saya jawab, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu masyarakat, apalagi satu orang, sampai kaum itu, masyarakat itu sendiri berusaha merubah nasib mereka sendiri. Begitu pula hidayat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh serius pada urusan agama saya. Loh, ada ikhtiar kan? Lanahdiyannahum subulana. Pasti niscaya akan aku beri hidayat kepada mereka pada jalan agama saya. Loh, untuk mendapatkan hidayat agama dan hidayat taufik ini wajib ada upaya, ada ikhtiar. Ngaji tidak pernah, baca buku agama tidak pernah, dengarkan pengajian radio kayu manis tidak pernah, apalagi radio kayu sepot. Nggak mau. Itulah. Baca buku tidak, baca Quran tidak. Apalagi baca, tinggal mendengarkan saja tidak mau. Nah, dinasihati orang juga tidak mau. Tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar. Bagaimana hidayat mau datang? Oh, yang ngaji saja kadang-kadang terus tidak dapat hidayat karena merasa tersinggung. Pagi ini ngaji loh, pagi besok nggak datang. Habis ustadznya sadis katanya, nyelekit ngomongnya. Nah, inilah. Jadi itulah harus pakai upaya. Dan dalam upaya itu, dalam berikhtiar itu, mesti kadang-kadang korban perasaan, korban macam-macam. Ya, jadi harus ada upaya untuk mendapat hidayah. Baiklah, karena waktunya sudah mepet untuk habis sampai di sini. Insya Allah kali lainnya kita terangkan bagaimana proses hidayat itu masuk pada diri kita, sehingga itu benar-benar memerlukan upaya atau ikhtiar. Coba nanti kalau ada pengajian lain nanti, mungkin pertanyaan itu bisa diulang ya. Untuk bagaimana itu prosesnya, kok perlu ikhtiar, perlu upaya. Nah, sampai di sini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.